ihfadillah tajiduhu amamaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Makna yang kedua, peliharalah larangan Allah. Artinya tak jaga, beruh tak kerja larangan Allah. Apabila kita mampu menjaga diri, tidak mengerjakan larangan Allah, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Nyanggekeun tajiduhu amamaka. Engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Jadi gebi petunjuk li Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Babus sabri 'alal bala'i wa syiddah. Bab sabar terhadap bala dan kesusahan. Jadi kajian kita malamnya para jamaah yaitu tentang sabar terhadap bala dan susah. Qala al-faqih Abu Laisis Samarqandi rahimahullahu taala. Al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, semoga Allah merahmati beliau, berkata, Haddasana al-faqih Abu Ja'far, haddasana Muhammad bin Aqil, haddasana Isa bin Ahmad, haddasana al-Maqabiri, haddasana Ibnu Luhai'ah, an Qis, an Hijaj, an Hanash as-San'ani, an Ibni Abbas. Dari Ibni Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya, Ibni dan Abbas. Qala, beliau Ibnu Abbas berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ghulam, hai anak kecil, ala u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu bihinna. Maukah kamu aku ajarkan kamu beberapa kalimat yang mudah-mudahan memberi manfaat untukmu oleh Allah dengan kalimat-kalimat tersebut. Jadi Rasulullah menawarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas di saat itu masih anak-anak, sehingga dipanggil oleh Rasulullah dengan ghulam, anak mid katanya. Hai anak mid. Nah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupu walaupun anak mid, tapi adik ke Rasulullah, anak Yacud ke Abbasnya Yacud Rasulullah. Kena ajarkan padik-padik boh kalimat yang mudah-mudahan kata Rasulullah bermanfaat kalimat-kalimatnya. Qultu seut Ibnu Abbas, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah bersabda, ihfadillah yahfaduka.
peliharalah Allah, niscaya ia akan memelihara kamu. Makna kun Rasulullah peliharalah Allah, peliharalah perintah Allah, niscaya ia akan memelihara kamu. Jadi kalimat yang pun pernah oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, yaitu diperintahkan oleh Rasulullah Ibnu Abbas untuk menjaga perintah Allah. Artinya apapun perintah Allah, beta jaga. Baik tak eleh, walaupun kan wajib. Cuma sekedar sunat, baik tak eleh. Tak jaga, semampu getanyo tak kerjakan. Apabila getanyo tak jaga, tak kerjakan perintah Allah, maka nepegah oleh Rasulullah, yahfaduka, Allah akan gejaga getanyo. Menyona perle Allah gejaga getanyo, jaga perintah Allah li getanyo. Nah, yang kedua, ihfadillah tajiduhu amamaka. Peliharalah Allah, niscaya engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Nyo makna yang kedua, peliharalah larangan Allah. Artinya tak jaga, baik roh tak kerja larangan Allah. Apabila getanyo mampu menjaga diri, tidak mengerjakan larangan Allah, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada getanyo. Yang gekun tajiduhu amamaka. Engkau dapatkan Allah di hadapanmu. Jadi gebi petunjuk li Allah kepada getanyo. Yang kelih, ta'arif ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Kenallah Allah di dalam masa senang. Niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Nyokun getanyo wate senang bu ingat ke Allah. Bu nataturi Allah, bu ingat ke Allah. Nyan wate getanyo susah entu Allah ingat ke getanyo. Monyo getanyo wate senang hana ti ingat ke Allah karena kadok le getanyo dengan kesenangan, kadok le getanyo dengan kekayaan, ketika getanyo susah, ketika getanyo miskin, Allah tidak akan ingat kepada getanyo. Maka hati senang tetap beringat ke Allah. Jadi berzikir, ingat ke Allah, kon cuma wate susah. Yan, walaupun ke nurung tanyo Aceh, yan, yaitu gemu doa wate sakit, gemu ratib, wate gempa. Tantang maknanya zikir. Tok wate tu, susah, wate sakit, baru ingat ke Allah dalam doa. Wate gempa, wate susah, baru dah meratib, baru dah berzikir. Tapi bukan seperti itu. Yang benar, ketika senang kita ingat ke Allah, ketika susah Allah akan mengingat kita. Kemudian wa idza sa'alta fas'alullah. Ketika kamu meminta, kata Rasulullah, maka mintalah kepada Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas untuk meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Yang ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang maha mengabulkan permintaan. Sedangkan yang lain tidak akan mampu mengabulkan permintaan katanya. Cuma Allah yang bisa menunaikan hajat, maka ba Allah lah katanya mulake. Be ta mulake ba makhluk. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nyo muno minta secara umum, nyo ka khusus. Munyo tanek lake tulung ba Allah. Bek ta lake tulung ba makhluk. Karena munyo ta lake tulung ba makhluk kecewa. Han sempurna tulung. Tapi munyo ta lake tulung ba Allah, yang pertama Allah pasti getulung,
Yang kedua, Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang mau meminta tolong kepadanya. Nah, jadi butalaket ulung le kita nyoba Allah. Qad jaffal kalamu bima huwa qainun. Kalam sudah mengering kata Rasulullah dengan apa yang ia sudah ada. Maknanya apa yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz tidak lagi berlanjut. Umantang keadaan katanya kaluh gecatat li Allah di dalam Lauh Mahfuz. Ino hanale tinta kabeh kato kepada Rasulullah. Artinya hana gecatat li Allah. Falau annal khalqa kullahum aradu ayyam fa'uka bi syai'in lam yaqdirhullahu laka lam yuqaddirhullahu laka lam yaqduru alaih. Seandainya seluruh makhluk ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan akannya oleh Allah bagimu, niscaya mereka tidak akan sanggup melakukannya untukmu. Makna kageluh gecumatat li Allah. Hanale gecatat gino. Artinya apa yang sudah tercatat itulah yang berlaku. Sehingga apabila Allah tidak mentakdirkan ingin orang melakukannya tidak akan bisa. Mansabah kampung urang gena bubut si pupu yang bermanfaat ke gedanyo. Tapi Allah hana gede-gede atranya ke gedanyo tetap tidak akan bisa terlaksana. Kemudian wa in aradu ayyadurruka bi syai'in lam yaktubhullahu alaika lam yaqduru alaih. Jika mereka semua ingin memudaratkan engkau dengan sesuatu yang tidak menulis akannya oleh Allah di atasmu, ya lam yakduru, mereka tidak akan sanggup melakukannya untukmu. Ini pubut si pupu le urang ke gedanyo supaya gedanyo mudarat, supaya gedanyo cilaka. Yang atra ini pubutnya hana getuleh rajih li Allah lam Lauh Mahfuz. Nyan tidak akan terjadi. Han mudarat gedanyo dengan butnyan. Karena apa yang terjadi, manfaat dan mudarat mandum kaluh getentukan li Allah. Yang kaluh getulih terjadi, yang hana getulih hana terjadi. Nyan yang perle tedepu li getanyo. Nyan kuh nyan yang gepegah li Allah, la qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan hai Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Yang kalih getulih li Allah, yang kenyan yang terjadi bagdanyo. Yang hana getulih han akan terjadi. Ya. Artinya gedanyo cuma hidupnya menjalani takdir yang kagetulih li Allah ba Lauh Mahfuz. Maka menyotanuk lake tulung ba Allah. Ada lake palain menyohana getulih li Allah han realisasi. Ada lake tulung balain menyohana atranyan kali kecatat li Allah juga han realisasi pertolongan. Maka mulakelah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, i'malillaha bisyukri wal yakin. Beramallah kamu untuk Allah dengan syukur dan yakin. Jadi Rasulullah perintahkan Ibnu Abbas untuk beramal dengan dua sifat. Yang pertama sifat syukur, yang kedua sifat yakin. Sifat syukur yang dalam diri kita nyan amal yang rayut tak pahala. Jadi semuanya getanyo sadari bahwa mandum adalah pemberian Allah. Hana yang bak getanyonyo kecuali nyan adalah nikmat dari Allah. Seluruh anggota tubuh getanyo nikmat Allah. Ule de nikmat Allah. Atra yang bak ule nikmat Allah. Badan de nikmat Allah. Atra yang bak badan juga nikmat Allah. Maka setiap hari getanyo harus bersyukur kepada Allah.
Nyan ke yang selalu bertanya kun dalam zikir ke sembahyang dah biasa. Alhamdulillahi ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'mah. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan, dalam setiap keadaan, dan di atas nikmat. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi manapun, katanya tetap memuji Allah. Jadi nyan makna beramal dengan syukur. Jadikan sifat syukur sebagai sebuah amal. Yang kedua, jadikan sifat yakin sebagai sebuah amal. Yakin apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun dihinggapi oleh rasa susah untuk sesuatu yang belum ada, karena kita yakin bahwa kalau Allah sudah menulis untuk kita, maka tidak akan tertukar dengan orang lain. Dan kalau Allah sudah tentukan itu untuk orang lain, maka tidak akan mungkin itu bisa kita dapatkan. Monyokon rezeki itu atrabak bibi gepegah le urang jamun rut ulua nyokar rezeki nanya, tapi menyoka getuleh le Allah nyan ke rezeki getanyo 100 le ulua langsung kita manglam babah nyan makna tak beramal dengan yakin. Apabila dua amal ini ada pada seseorang, syukur dan yakin, syukur menumbuhkan rasa terima kasih getanyo, kesadaran getanyo bahwa semuanya adalah milik Allah, nikmat dari Allah, sedangkan yakin akan membuat ketenangan dalam hidup getanyo, karena kita tidak pernah merasa susah dengan apapun, karena kita tahu bahwa hidup ini cuma menjalankan takdir Allah. Jadi senang hana susah hidup, monyo tak beramal dengan syukur dan yakin. Nyan kalimat-kalimat yang pernah oleh Rasulullah Ibnu Abbas, yaitu adik sepupu Rasulullah. Wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira wa anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al qurbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah, kata Al-Faqih, bahwa di dalam kesabaran terhadap apa yang tidak engkau sukai, khairan katsira, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasra ma'as sabri, dan bahwa pertolongan Allah itu ada dalam kesabaran. Wa annal farja ma'al kurbi, dan bahwa sesungguhnya kesenangan itu ada dalam kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa di samping kesusahan ada kemudahan. Nyan perlet ada pulih katanya. Perlet ada pulih katanya yang bahwa apabila terjadi kepada katanya sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang kita benci, maka hadapi dengan kesabaran. Karena dalam sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai, ada banyak sekali kebaikan di dalamnya. Di antara kebaikan yang terdapat dalam sabar kepada apa yang kita benci, yaitu dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka itu dengan tanpa dikira-kira. Jadi pahala gebili Allah kurang yang sabar kepegah tidak terkira. Lipat-lipat kan? Lipat ganda, hana terkira. Kon 1 balas 10, kon 1 balas 100, kon 1 balas 1000. Tidak terhitung, tidak terhisap.
menan balasan yang gebili Allah ke urang yang sabar. Bab-bab tak kenuranyan kelebihan urang fakir. Kalau tak kaji lagi tanya bahawa sidra urang fakir beramal saban ngon amal urang kaya. Tapi pahala yang gebili Allah ke urang fakir han getandingi le urang kaya walaupun sama amai, bahkan sekalipun urang kaya getamah ngamai lain lah. Sidra urang kafin gekeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Urang kaya pilih yang gekeun. Le gekeunnya le urang kaya getamah menserkah lom. Pahala han saban raya ke urang gafin. Bahkan raya ke urang gafin pahala karena bak kemiskinan ada kesabaran. Inan raya urang gafin. Karena urang gafin harus sabar. Nah, kesabaran. Maka kesabaran meningkatkan nilai pahala. Maka gepegah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Olehnya Allah juga netulung urang-urang yang sabar. Dalam ayat nepegah li Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Makna Allah bersama orang-orang yang sabar, pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya so yang sabar urangnya getulung li Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rugi orang yang bersabar walaupun tang dah fikir rugo dia sebab gepegah le urang jamun monyo ta sabar luah lempuh peng seribe tinggai teretuh akibut megereda ada tempuh juga nyan kon lagi nyan han rugo tu urang yang sabar karena urang yang sabar gelindungi le Allah Subhanahu wa taala. Olehnya wa annal farja ma'al kurbi, kesenangan berada dalam kesusahan. Sidra katanya hana tado'ah senang, monyo hana lam pernah susah. Kijut tado'ah senang karena kalau tak alami susah, maka kata depu iban gekeun senang. Emak monyo hana susah ku pandai senang. Maka kalau ingin merasa senang, nikmati dulu kesusahan yang sedang Allah berikan. Nah, dalam kesusahannya itu terdapat kesenangan bagi kitanya. Olehnya wa anna ma'al usri yusra. Jelas dalam firman Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya dalam kesusahan ada kemudahan. Lam sakit bitanya na kemudahan. Lam gasin na kemudahan. Lam sakit karena sakit katro hurung me sedekah kan kemudahan le urungnya jingu me bokaye me kuwe me sedekah kemudahan lam gasin depi gara-gara gasin merumpok bantuan merumpok PKH merumpok BLT yang kaya-kaya apa nih merumpok dong gasin merumpok nih nah kemudahan pokoknya dalam kesusahan ada kemudahan. Qala haddatsana Abu Ja'far rahimahullahu taala haddatsana Abu Nas Muhammad bin Nasr Rawiyah haddatsana Abu Shihab Al-Muammar bin Muhammad haddatsana Makki bin Ibrahim haddatsana Bashar bin Ziyad an A'mash wa khitab wa an Basah wa nahwihi min khamsina syekhan dan seumpamanya daripada 50 orang guru. Kulluhum, seluruh mereka para guru itu menyandarkan hadis ini kepada Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah. Jadi hadis yang akan kita baca ke atu nyomandum sanad bersumber pada Sayyidina Ali. Nah, jadi nyo jetakeun kon hadis tapi gekeun asar karena hana truh kepada Rasulullah. Gekun hadis mauquf. Nah, annahu qal bahwa Sayyidina Ali nekun ya ayyuhan nas, hai manusia, ihfadhu anni khamsan, peliharalah daripadaku 5 perkara, kata Sayyidina Ali. Ihfadhu anni isnatain,
wa isnatain wa wahidah. Peliharalah daripada aku 2 dan 1. 2, 2, 1 sama dengan 5. Ala la yakhafanna ahadum minkum illa dzambah. Yang pertama kata Sayyidina Ali, janganlah salah seorang kalian takut kecuali akan dosanya. Lain bainu yo. Yo tu mentong ke dosa. Lain pun yang takut. Anak payah takut lain. Yang paling tak takut li katanya adalah hati ingat ke dosa. Karena dosa itulah yang mengakibatkan katanya celaka biasa. Nah, baik celaka itu di dunia atau celaka di akhirat. Nah, banyak dosa-dosa yang mengakibatkan katanya celaka. Dalam kitabnya di antara jih yang kali utakun li katanya dosa kepada ibu bapa. Pernah li katanya hati urung syik. Walaupun kon dengan tindakan cuma dengan kata-kata. Lagi gepegah li Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Tuhanmu telah menetapkan jangan engkau sembah kecuali Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Adakala salah seorang kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai masa kibar, tua renta dalam pengasuhanmu, maka jangan engkau katakan untuk keduanya kata Allah uff. Getam li Allah untuk takun ba urang cik tu yang katuhannya bahasa tanya Allah bahasa tanya Allah bahasa tanya nyan bahasa tanya bahasa Arab. Baik takun Allah ba urang cik tu kon Allah ya baik takun Allah ke urang cik tu berkali Allah nepegah li Rasulullah lau kana fi ilmillah minal uquqi akhafu min lanaha anha. Seandainya dalam ilmu Allah ada perbuatan durhaka yang lebih ringan daripada sungguh Allah larang daripadanya. Artinya bahwa kalimat yang paling ringan membuat seseorang durhaka kepada orang tua adalah Allah katanya. Ate katuha urung syik de, ate ge pegah, ate ge muyuruh takun Allah kana preh ti ate. Benar takun ya? Nyan durhaka. Kage fonis li Allah durhaka karena kata pubutu yang gelerang ka durhaka katanya. Nepegah dalam hadis li Rasulullah, fal ya'malil aqu ma syaa ayyamal falay yadkhulal jannah. Silahkan anak yang durhaka beramal apa saja. Pubut laju pu yang galak kepegah. Sembahyang je laju berdam dodo, puasa je laju bupijut rodron. Nyan, haji je laju baik ni wawa. Menyoka durhaka ba urang si tetap layad khulal jannah. Hanta mong surga. Nyan yang buyod. Ate tak ingat dosa buyo. Jadi yang ya tu ke dosa gitu kan. Nyan yang buyo tu. Nyan. Oleh nyan di antara jih yang kali udah kunlom lagi tanya yaitu urang yang berkekalan dalam minum khamar. La tajidu rihul jannah. Han mutemung combe surga urang-urang yang berkekalan yang mati dalam keadaan berkekalan dengan minum khamar, mabuk. Urang yang hana putuh-putuh aduh mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan sampai mati. Nyan jangankan tamang surga, mebe surga han mutumecum. Cuman menyohan mutumecum surga, menyohan tamang surga. Hana tempat lain pasti neraka. Ada wadun ti ngaurung neraka ba urung syik menang. Nyan juga harus hati-hati. Jadi dosa yang harus hati-hati.
Jadi dia pegah le Sayyidina Ali baik tayo kecuali terhadap dosa. Nyan kekenan yang yo tu lain hana yo sapu nya. Wala yarjuna illa rabbah, dan jangan kamu mengharap kecuali Tuhanmu. Baik dah harap sapu pergi ke pegah Sayyidina Ali kecuali ba Allah. Balain hana pun dah harap. Jangankan membagok ba urung si dan dah harap. Jangankan bak gop lek danyo yang kaji urung si ba anu anjuk dah harap. Kecewa dah tindu. Jadi harap cuma pada Allah. Karena Allah lagi ada pegah muno yang bisa menunaikan hajat danyo. Lain anjuk. Olehnya wala yastahyi minkum ahadun idza lam ya'lam ayyata allama. Jangan salah seorang di antara kalian merasa malu ketika dia belum tahu untuk belajar. Baik malah ni yang merenung, yang hana ada depu katanya. Yang hana tiak depu, tiak but, tiak merenung. Walaupun kat Tuhan ada, karena hana gepu batas dengan umum merenung. Nepegah li Rasulullah utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi batas merenung semenjak getanyo berada dalam gendongan mahdi gepegah nengku katanya ya nengku lam gendongan ilal lahdi hingga lam lubang kecil ba uruk getanyo lam kubu karena gepegah lubang kecil nyan lahat juga hingga kata tamang lam lahat baru habis merenung. Nyainan baru habis merenung. Artinya menyawan tau menjak-jak idunya hana habis merenung. Kanu tamang lam lian lahat nyan kabeh merenung. Terakhir ge perenung. Geduk tengku tira leuh ge temiyup ge perenung terakhir. Yaitu ge perenung, ge talkin, ge pegah monyon. Roh dua dra makhluk Allah. Ijak bak kata be yo tu nyan makhluk ti lagi ge danyo makhluk yang ge pegah oleh Allah. Menyogiat tanyong bagata marabuka takun ngan lidah yang paseh Allahu Rabbinya ge pernah terakhir. Jadi menyota-nyota sadari dro Tuhan ada pulam be male dayak meruno bahina Ali. Nyol leuthat terjadi lawit nyol le nyol le urung yang male meruno. Mungkin karena gure ganggap muda-muda gomnyang ka Tuhan male ge Ngelek yang merno, pudak merno, ba anak umit barotha, pudak merno, ba anak muda. Atena urun duha nyabut, hanti kerja. Berapa ni nak hai dah jawab urun duha ke berapa? Kamu lolo, hana gam dah doa pilih. Salah sih, sebab dia hang gedem yang merno dumban salah hai kau nyan. Ure duha pi salah, kalatan kamu lolo tu hana got pahli. Anak muda pi salah, tu cukup got mentang. Cuma kira mentang muda tha anak umit barotha, anjocok yang merno. Ya. Jadi baik malai bahasa Sayyidina Ali. Yang keempat wala yastahyi ahadum minkum in su'ila wa huwa la ya'lamu ayyakula la a'lamu. Yang keempat jangan malu salah seorang daripada kalian jika ditanyakan padahal dia tidak tahu untuk berkata la a'lamu aku tidak tahu. Nyok urung-urung semubut galung. Tahu dron-dron ni piju. Apabila terus urung itu manyang bak katanya, ai dengku kiban mono. Nyan monyota rasa dro dah ada depu bek male takun iloh hana kudu puat panyan. Bek dapat sa untuk tajawub monyo hanju dah pegang hanju hana kudu pu. Nyan. Hana ju pula ilung nyan. Hana kudu pu lau. Bek male ke pegang Sayyidina Ali. Apabila kita tahu bahwa kita belum paham, belum mengerti, akui bahwa kita belum tahu. Baik maled. Karena menyeruh daya pegah yang hana tadepu, nyan dosa besar kepegah li Allah. Kekun li Allah Subhanahu wa taala, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang hana tapubu, pomji hana tadepu ti, tiak pegah nyan dosa besar. Kabura maktan indallah wa. Rayu tat dosa ba Allah, tiak pegah yang hana
tapu. Yang hana tak depu dia pegah. Rayut tak dosa. Maka yang hana depu pegah haju la a'lam. Hana lung depu. Rasulullah mentang tidak malu mengakui belum tahu kalau belum tahu. Nah, urang ya temanyang ba Rasulullah. Kepegah Rasulullah tingoh kariwang, tingoh lung Jawa. Iriwang tingoh ya tanyong ya tunggai Rasulullah. Rupanya Jibril hana getrun, hana ya pernah Rasulullah. Hana je ke Rasulullah, kepegah galam je. Hana malai Rasulullah. Contoh lagi dalam surah Kahfi nagekeun. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Beda pegah-pegah hai Muhammad. Lagi singoh lagi nyo lung kupuput. Ya. Kecuali takun insyaallah. Yang kejadian mana Muhammad getegur Nabi Muhammad li Allah ngayatnya. Nah sidra Yahudi ya temanyang Nabi Muhammad. Karena hana gede pulang gepegah Nabi Muhammad, singoh kajak aku jauh. Ya, hana gekan insyaallah, singoh kajak aku jauh. Sebab Nabi Muhammad biasa saya kahanje untuk terus Jibril ya pernah. Singoh meja tu Yahudinya ni tunggai. Ternyata Nabi Muhammad hana je ulam pakon karena Jibril hana gedrun ya bro. Ya pernah keputrunlah ayatnya li Allah. Baik kepegah-pegah singoh kupubu. Ya, singoh ku jauh. Kecuali nadakun insyaallah nyan bukti ji bahwa menyo hanjut pugah laju hana jut pulau bet malema Nabi Muhammad mentang na kejadian hanjut kon mandum bujut ledanyo baru kira urang caram onenyan wa'lamu anna sabra min uminal umuri bimanzilatir ra'si minal jasad. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sabar terhadap berbagai macam urusan seperti kedudukan kepala terhadap tubuh. Sabar dalam setiap urusan katanya lagi ule bak tubuh. Tubuh tu urusan, sabar ule. Ya. Fa idza farakar ra'sul jasada fasadal jasad. Ketika kepala berpisah dari badan atau tubuh, niscaya rusaklah tubuh. Monyo badan hana ule, hana arti badan, rusak ule, rusak badan. Menansit ketika urusan yang danyo tubuh hana sabah, maka urusannya akan rusak. Wa idza faraka sabrul umura fasadatil umuru. Ketika sabar berpisah dengan segala urusan katanya maka rusaklah urusan. Thumma qala radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Ali berkata, ala adullukum ala faqihi kulli faqih. Maukah kamu kutunjukkan orang yang paling faqih dari setiap orang yang faqih? Itu surah tanya orang yang paling malim. Nah, qalu para sahabatnya menjawab, bala ya Amirul Mukminin, mau wahai Amirul Mukminin. Qal Sayyidina Ali gepegah. Orang yang paling malim, yang paling faqih, man lam yu'ayyisin nas min rohillah wal man lam yaqnutin nas min rahmatillah. Yang pertama, orang yang paling malim, ciri-cirinya adalah orang yang tidak memutuskan harapan manusia daripada kasih sayang Allah. Orang yang tidak memutuskan harapan manusia daripada rahmat Allah. Yang ciri orang malim. Bahasa ini Nabi. Wa man lam yu'minin nas min makarillah. Dan orang yang tidak memberikan rasa aman kepada manusia daripada makar Allah. Ciri orang malim yang kedua adalah orang itu tidak memberikan rasa aman kepada manusia dari makar Allah. Baik urang pulale urang sehingga tua ke bala dari Allah. Wa man lam yazini linnas ma'asi Allah. Dan orang yang tidak menghiasi bagi manusia maksiat-maksiat kepada Allah. Urang malim adalah urang yang hana gepulalau manusia
dengan buat maksiat kepada Allah. Bahasa Ali. Wamal wala yanzilil arifinal muwahhidinal jannah. Orang malim adalah orang yang tidak memastikan bahwa orang arif yang muwahhidin pasti masuk surga. Orang malim adalah orang yang hana pegah orang lain pasti tak masuk surga. Wala yanzilil asinal mudhnibinan nara, dan tidak memastikan orang yang berbuat maksiat yang penuh dengan dosa masuk ke dalam neraka. Orang malim hana gefonis orang tamang syurga, hana gefonis orang tamang neraka. Hana giakun kegop hai aso neraka, hana giakun kegop hai aso syurga. Hatta yakuna rabbu huwallazi yaqda bainahum, sehingga Allah lah yang menentukan di antara mereka itu. Yang berhak memvonis seseorang masuk surga atau masuk neraka cuma Allah. Kon banka malim gedhat, kon banka saleh gedhat, ka pasti damang surga hana dente. Kon karena maksiat gedhat, kon karena le gedhat dosa, ka pasti damang neraka hana dente. Yang memastikan damang neraka Allah. Maka urang malim han gepu pasti gop tamang surga dan tamang neraka. Nyan ban basina Ali. Onyan wala ya'man khairu hadhil ummah min adzabillah. Orang alim adalah orang yang tidak merasa aman oleh orang-orang terbaik dari umat ini daripada azab Allah. Urang malim, urang yang hana pernah merasa aman dari azab Allah. Walaupun getanya urang gat, walaupun getanya urang saleh, boleh jadi sama saat gebutreun azab li Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah nekeun fala ya'manu makarallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari Allah kecuali urang-urang yang rugo kepada Allah. Dan tidak pernah merasa putus asa orang yang buruk daripada umat ini terhadap rahmat Allah. Karena Allah nekeun innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Seburuk-buruk tanya tetap harus menaruh harapan ampunan dari Allah. Sebaik-baik tanya tetap harus buya terhadap azab yang tiba-tiba bisa saja datang dari Allah. Nyan ciri-ciri urang malim. Kahana gepegah urang cara? Kahana gepegah urang jawab pertanyaan kau? Ciri-ciri urang malim menurut Sayyidina Ali lah kanyan. No menteng kajian getanyo ba mugribnyo lebih dan kurang lun lake maah. Tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.